Dan bangunlah di sebagian malam, yaitu sepertiga malam, dirikan apa tadi? Salat tahajud. Sebagai apa ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu, sebagai penguat untuk dirimu, sebagai sesuatu yang berharga bagi dirimu. Apa yang Allah janjikan kepada kita yang tahajud? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu, orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Artinya, ini pesan ya, kalau bunda, teteh, keluarga kita ingin dimuliakan dalam hidupnya, jangan tinggalkan tahajud. Karena semakin kita menjaga tahajud, maka Allah akan angkat derajat kehidupan kita. Bunda sayang, kalau kita bicara tentang waktu begitu, Allah itu saking sayang kepada hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan waktu terbaik dalam setiap etapa kehidupan kita. Jadi ada waktu terbaik yang Allah berikan kepada kita dalam setiap etapa kehidupan. Kapan saja itu ahilman? Dalam satu hari ada waktu terbaik. Jam berapa kira-kira? Sepertiga malam. Dalam satu hari ada waktu terbaik jam berapa? Sepertiga malam. Maka barang siapa di antara kita yang menghidupkan amal ibadah di waktu sepertiga malam, maka dia berpotensi mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, sholat tahajud ya. Barang siapa yang menunaikan sholat tahajud, maka sholat tahajud itu akan mengantarkan seseorang diangkat derajatnya dalam hidup. Di mana keterangannya? Di Quran surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Ayat berapa? 79. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, ai sepertiga malam. Kemudian fatahajjat bihi, bangunlah kamu, kemudian dirikan sholat tahajud. Perhatikan bunda teteh sayang, saking istimewanya tahajud, langsung Allah mention dalam Al-Quran. Kalimatnya langsung disebutkan tahajud. Fatahajjat bihi, maka bangunlah kemudian dirikan sholat tahajud. Kalau di-mention, kalau disebutin, berarti ini istimewa atau tidak? Istimewa. Kalau bunda bikin caption di sosial media, di Instagram misalnya, kemudian bunda tag seseorang itu, berarti seseorang itu terlibat dari postingan bunda. Betul atau tidak? Begitupun dengan sesuatu yang langsung Allah mention tadi. Dan bangunlah di sebagian malam, yaitu sepertiga malam, dirikan apa tadi? Sholat tahajud. Sebagai apa ahilman? Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu, sebagai penguat untuk dirimu, sebagai sesuatu yang berharga bagi dirimu. Apa yang Allah janjikan kepada kita yang tahajud? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan angkat derajatmu, orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Artinya, ini pesan ya, kalau bunda, teteh, keluarga kita ingin dimuliakan dalam hidupnya, jangan tinggalkan tahajud. Karena semakin kita menjaga tahajud, maka Allah akan angkat derajat kehidupan kita. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada waktu yang paling spesial. Kira-kira di jam berapa? Dari waktu asar menuju waktu maghrib. Masya Allah. Barang siapa yang berdoa di waktu asar menuju maghrib di hari Jumat, maka Allah akan kabulkan setiap doanya. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di hari Jumat waktu asar menuju maghrib adalah doa minta dicukupkan dalam urusan rezeki.
Sebagian ulama menyebutkan doa ini juga doa agar cepat lunas hutang. Ahilman lihat wajahnya ini hampir sama semua. Siga nama wajah-wajah yang punya hutang, betul atau tidak? Kalau yang tidak punya mohon maaf ya, ini mah yang punya aja. Apa di antara doa yang dianjurkannya? Ahilman yakin bunda juga pernah dengar doanya. Ahilman sekali, bunda sekali ya, yang keras suaranya. Allahumma kfini. Yang keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Perhatikan terjemahannya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Apa? Cukupkan aku. Bunda sayang, hidup cukup itu nikmat atau tidak? Hidup cukup itu enak atau tidak? Kadang kita itu nggak usah minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup. Boleh jadi yang sedikit itu yang mencukupi kita. Betul atau tidak? Iya. Hidup cukup tuh enak. Pas mau bangun rumah cukup, renovasi rumah cukup, pas mau ganti kendaraan cukup, mau jalan-jalan ke Kapadokia cukup. Jadi cukup. Anak SPP bayar sekolah cukup. Nikmat atau tidak? Nikmat. Dan cukupnya dengan yang apa? Bihalalika, dengan yang halal darimu ya Allah. Ini yang paling penting. Maka mohon maaf, dalam urusan rezeki, dalam urusan harta, jangan pernah mencari banyaknya, karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah puas dibuatnya. Tapi carilah berkahnya, karena disitulah engkau akan mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Catat status hari Rebo itu. Jangan pernah mencari banyaknya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah cukup dan puas dibuatnya. Tapi cari apa? Berkahnya, cari cukupnya. Kalau sudah cukup, pasti engkau akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Betul? Sok, sekarang saya tanya lagi. Bunda, teteh saya, tolong jawab. Bunda mau nggak punya suami yang ganteng? Kenapa hopeless gini jawabannya? Kayaknya ragu gitu. Coba, mau nggak punya suami yang ganteng? Mau. Sekarang pilih mana? Ganteng menggelisahkan atau biasa saja menenangkan? Juga tahu suami ibu nggak ganteng kan? Jadi jawabannya begitu ya. Tentu pilihannya nomor 3 Ustadz, ganteng dan menenangkan. Tapi mohon maaf, kalau tidak ada, boleh jadi mungkin suami kita biasa aja wajahnya, tapi menenangkan. Bahagia atau tidak? Cukup, merasa cukup. Makanya bunda, jangan pernah mau punya suami kayak Ustadz Hilman. Karena kalau bunda punya suami begini, pasti tidak menenangkan. Karena suami gini banyak yang suka ya, banyak yang mau bikin deg-degan gitu. Jadi gimana? Minta suami yang biasa-biasa aja, bener nggak? Ketika ditinggal gak bikin deg-degan, betul? Ketika dibawa reunian gak malu-maluin, itu aja. Karena ada yang suaminya, mohon maafnya, istrinya tuh gak bisa nerima gitu. Tiba-tiba ada, kadang-kadang kalau lagi reunian atau undangan suka bilang gini, ayah mah nganterin sampai depan aja ya. Emang kenapa? Gak, jangan turun. Kenapa? Malu-maluin ayah mah. Sakit, mending yang biasa aja. Ditinggal gak bikin deg-degan, gak ada cemburu yang berlebihan, betul? Dibawa kondangan masih kena pantas. Dan itu semua berawal dari apa? Rasa cukup di hati kita. Dan di antara poinnya, kalau bunda bisa punya rasa cukup apa? Kita tidak akan sibuk membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain.
Karena awal penderitaan hidup kita saat kita membandingkan hidup kita dengan siapa? Bunda sayang, teteh sayang, kita tidak akan pernah selesai kalau hidup membandingkan sama siapa? Orang lain. Kenapa AA? Karena zona kebahagiaan kita beda-beda. Iya nggak sih? Yang bahagia bagi orang belum tentu bahagia untuk kita. Betul apa enggak? Jangan pernah mengukur ukuran kaki orang lain untuk kaki kita, karena masing kaki baunya beda-beda dan ukurannya beda-beda. Betul apa enggak? Coba kamu tanya, Bunda ukuran 38, pakai yang 42 sepatunya, apa yang terjadi? Longgar, kegedean. Jangankan yang lihat, kita aja yang pakai nggak enak. Betul apa enggak? Bunda 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Sempit. So please jangan membandingkan hidup kita sama siapa? Orang lain. Ini mah kadang-kadang sok gitu ya. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita yang katabrak. Dan diem depan mobil tetangga kita. Tetangga pendapatannya naik, kita yang hitung pendapatannya. Sibuk. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Capek. Capek apa enggak? Udah, jangan membandingkan hidup sama siapa? Harus punya rasa apa? Rasa cukup. Betul apa enggak? Makanya kalau Bunda mau belajar nikmat dalam hidup, udah ngerasa cukup aja. Ketika ditanya, Bunda, gimana keluarganya? Alhamdulillah. Punya suami gimana? Alhamdulillah. Soleh apa enggak? Alhamdulillah. Cakep apa enggak? Alhamdulillah. Walaupun enggak, tapi rasa cukup itu. Iya, betul apa enggak? Begitupun juga dengan para suami. Seorang suami yang merasa cukup dengan istrinya tidak akan pernah ada waktu melihat perempuan yang lain di luar sana. Kenapa? Karena di luar dengan sini kan sama aja, cuman beda casing aja. Nya, betul apa enggak? Atau yang membedakan skincare itu aja. Itu aja. Casingnya cuman itu aja yang beda. Isinya dua-duanya perempuan, betul apa enggak? Dan yang mohon maaf belum tentu dia yang kamu lihat sekarang mempesona, boleh jadi kita yang berkorban bersama dari awal jauh lebih mempesona. Betul apa enggak? Maka wahai para suami, jangan sakiti hati istrimu. Jangan direkam. Ini penting, ini penting. Itu semua terjadi karena punya rasa apa? Cukup. Allahu Akbar. Makanya kita minta kepada Allah apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika, dan jauhkan kami dari yang haram. Jelas. Kemudian apa? Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Bunda sayang, teteh sayang, yang membuat hidup kita itu menderita, tahu nggak apa? Karena terlalu berharap kepada selain Allah itu. Terlalu berharap kepada manusia. Makanya Ahilman sering sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati, makin berharap makin patah hati. Kalau mau bahagia, berharapnya sama siapa? Allah. Catat status hari Kamis gitu ya. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Maka kita minta agar Allah kayakan kita dengan apa? Karunia dari Allah. Itu dibaca di hari apa? Hari Jumat, di waktu apa? Asar menuju maghrib. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25 gajian tamah merenang. Atau tanggal 1 jangan-jangan. Tanggal berapa tanggal terbaik itu? Tanggal pertengahan bulan. Disebut dengan apa? Ayyamul bidh. Tanggal berapa saja? 13, 14, 15. Di tanggal itu kita disunahkan untuk apa? Berpuasa. Puasa apa namanya? Ayyamul bidh. Betul? Kita ulangi ya.
Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul Bidh. Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Apa namanya? Masya Allah. Bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Hari ini kita di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bunda sayang, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka yang 3 tadi sudah nggak berlaku secara umum. Kenapa Ahilman? Karena ketika bulan Ramadan, every minute is special. Setiap detik-detaknya adalah spesial. Jadi bukan lagi tentang sepertiga malam, bukan lagi tentang hari Jumat, bukan lagi tentang Ayyamul Bidh, tapi ketika Ramadan, setiap saatnya adalah istimewa dan spesial. Masya Allah. Berarti coba tanya sekarang, orang yang diberikan kesempatan bulan Ramadan beruntung atau tidak? Orang yang dikasih kesempatan bertemu Ramadan beruntung atau tidak? Beruntung. Dan kita bunda teteh sayang termasuk orang yang beruntung itu. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Ahilman, mengapa kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan? Jawabannya mohon izin ya. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang tahun ini mungkin tak ketemu lagi dengan Ramadan bersama kita, jawabannya karena mereka yang sudah kembali kepada Allah sudah cukup bekalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang masih hidup, yang masih dikasih kesempatan hidup bertemu dengan Ramadan, 2 alasannya mungkin. 1, karena bekal kita belum cukup untuk pulang menuju Allah. Dan yang kedua, karena dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan Ramadan agar di saat Ramadan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, sudah 11 hari kita bertemu dengan puasa Ramadan, sudahkah bunda mendapatkan itu atau tidak? Jangan-jangan kita hanya euforianya saja ketemu Ramadan, hanya senangnya saja ketemu Ramadan, tapi kita lalai dengan apa yang Ramadan hadirkan di dalamnya. Maka bunda, teteh sayang, Ahilman, kalau ditanya apa di antara keistimewaan Ramadan itu, bunda, banyak sekali. Rasanya nggak cukup 1 jam untuk membedah itu semua. Tapi kalau boleh dikuatkan, sebagian ulama menyebutkan kata Ramadan ini yang ditulis dalam bahasa Arab mengandung makna yang begitu mendalam dari makna dan keistimewaan Ramadan. Apa di antaranya? Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan ini memiliki keistimewaannya masing-masing, menggambarkan keistimewaan tentang bulan suci Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis dalam berapa huruf? 5. Huruf yang pertama apa? Ra. Huruf yang kedua Mim. Huruf yang ketiga Dhad. Huruf yang keempat Alif. Huruf yang kelima Nun. Ternyata masing-masing ini menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan. Apa di antaranya? Ra. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Apa? Rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Allah mencurah-curahkan kasih sayang kepada hambanya saat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Apa maknanya? Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala amal kebaikan kita. Insyaallah. Huruf yang kedua apa? Mim. Apa itu mim? Artinya maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Allah menyiapkan ampunan yang besar untuk kita yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Puntennya, Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua. Wajah banyak dosa kelihatannya. Setuju atau tidak? Apalagi yang bicara. Yang bicara banyak salahnya. Banyak bicara belum tentu mengamalkannya. Dosanya banyak banget. Makanya mohon maaf bunda sayang,
kalau ada orang yang bertemu Ramadan, maka salah satu yang penting kita minta kepada Allah apa? Allah ampuni dosa kita dengan setiap amal yang kita lakukan. Dan hebatnya, setiap amal ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita. Puasa Ramadan menghapuskan dosa. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Allahu Akbar. Makanya ketika bunda puasa, mungkin letih, mungkin capek, mungkin lesu, mungkin lapar, mungkin haus, bunda tahan itu ya. Kenapa? Karena Allah sedang siapkan ampunan dosa yang besar untuk kita. Salat taraweh mengampunkan dosa kita, infak sedekah mengampunkan dosa kita. Semua, bahkan ketika bunda berangkat taklim, bunda melangkah dari rumah menuju Masjid Darussalam, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi bunda lakukan di bulan apa? Ramadan. Mim apa? Maghfirah. Ulangi, huruf yang pertama apa? Ro. Ro itu apa? Rahmat. Huruf yang kedua mim. Mim itu apa? Maghfirah. Huruf yang ketiga apa Ahilman? Zod. Zomanah. Zomanah. Apa itu zomanah? Jaminan. Apa yang Allah jaminkan bagi orang yang bertemu Ramadan? Allah jaminkan pintu surga yang Allah istimewakan untuk orang yang puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Makanya kalau ada anak laki-laki namanya Rayyan gitu ya. Rayyan itu artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Kalau ibu-ibu namanya biasanya Royani Ayatah. Eta ge sarua lah kesana arah namanya. Royani ya, Rayyan. Nah, itu artinya surga dan Allah siapkan untuk kita. Huruf yang keempat apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah. Cinta, atau ada juga yang bilang aminah, keamanan. Masya Allah. Keamanan, Masya Allah. Orang yang bertemu Ramadan itu diberikan keamanan. Salah satunya bunda sayang, ada satu kisah yang dihadirkan dari sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu kali Tolhah bermimpi tentang dua orang. Tentang apa? Tentang dua orang. Dalam mimpinya Tolhah, dua orang ini dikisahkan masuk Islamnya sama-sama barengan. Masuk Islamnya barengan. Dikisahkan orang yang pertama dalam mimpinya Tolhah ini hidupnya lebih soleh, hidupnya lebih rajin, lebih giat. Kemudian wafat lebih duluan dan wafatnya dalam keadaan syahid. Saya ulangi, orang pertama gimana cirinya tadi? Hidupnya lebih apa? Lebih soleh, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Kemudian ada orang kedua dalam mimpinya Tolhah. Apa orang kedua ini cirinya? Hidupnya biasa saja. Kemudian wafat 1 tahun kemudian dalam keadaan tertidur. Jelas sampai di sini? Orang pertama bagaimana hidupnya? Lebih soleh, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya bagaimana? Biasa saja, wafat 1 tahun kemudian dalam keadaan tertidur atau biasa saja. Masya Allah. Dalam mimpinya Tolhah, ternyata yang masuk surga duluan kira-kira orang pertama atau orang kedua? Menurut bunda ini kira-kira, kalau kata bunda, di antara orang pertama dengan orang yang kedua, yang mana yang akan masuk surga duluan? Logika kita pasti jawab yang mana? Yang pertama. Kenapa? Ya wajar ya, hidupnya lebih apa tadi? Soleh, wafatnya lebih duluan dalam keadaan syahid. Tapi Masya Allah, ternyata dalam mimpinya Tolhah, yang masuk surga duluan bukan orang yang pertama, tapi orang yang kedua. Kaget atau tidak? Heran atau tidak? Percis dengan apa yang Tolhah rasakan. Singkat cerita, Tolhah cerita kepada para sahabat yang lain, hingga sampailah ceritanya kepada siapa? Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanyakanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bermimpi tentang dua orang. Orang yang pertama begitu cirinya, orang yang kedua tadi cirinya begitu. Kenapa? Dalam mimpiku, orang yang pertama itu lebih soleh, wafatnya duluan dalam keadaan syahid. Orang yang kedua hidupnya biasa saja, wafat setahun kemudian dalam keadaan tertidur. Tapi dalam mimpiku, mengapa yang masuk surga duluan adalah orang yang mana? Yang kedua. Kenapa? Rasul kemudian menjawab, wahai Tolha, mengapa engkau kaget? Mengapa engkau heran? Ya kan harusnya yang pertama, kalau bahasa kita begitu mungkin. Apa jawaban Nabi? Bukankah orang yang kedua itu hidup 1 tahun setelah orang itu? Iya. Tanya lagi, bukankah selama 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan suci Ramadan? Iya. Bukankah selama Ramadan dia puasa? Iya. Bukankah selama Ramadan dia sholat? Iya. Bukankah selama Ramadan dia baca Quran? Iya. Bukankah selama Ramadan dia beramal soleh? Iya. Allahu Akbar. Sungguh orang yang diberikan kesempatan bertemu Ramadan dan dia sungguh-sungguh beramal soleh selama Ramadan, maka dia berpotensi mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Allahu Akbar. Bunda mau nggak wafat dalam keadaan syahid? Mau kan? Nah sekarang ada peluang Bunda. Bahkan kita bisa berpotensi mengalahkan yang itu. Saat kapan? Saat kita serius mengisi Ramadan. Ini udah hari ke-11. Udah ngapain aja? Kalau enggak, sayang. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan Ramadan. Boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Boleh jadi ini kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan terakhir. Maka mohon maaf, 19 hari ke depan sisa Ramadan kita jangan kita sia-siakan sebelum terlambat, sebelum kita nanti kehilangan kesempatan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahillah. Dan huruf yang terakhir apa? Nun. Apa itu nun? Nikmat. Ramadan itu bulan penuh apa? Nikmat. Ketika Ramadan semua nikmat atau tidak? Nikmat. Oh, Masya Allah. Ibadah nikmat atau tidak? Nikmat. Berbuat baik nikmat atau tidak? Bahkan kalau di Indonesia biasanya suami ibu yang kerja gajinya double ketika Ramadan. Betul apa enggak? Dapat apa? Ya. Yang bisnis omsetnya meningkat atau menurun ketika Ramadan? Meningkat. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Maka ini adalah nikmat yang Allah hadirkan di bulan suci Ramadan. Bunda mau nggak dapat ini semua? Mau atau tidak? Coba jawab. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja mau banget. Cius. Mie apa? Mau Ahilman. Ini udah hari ke-11. Udah dapat atau enggak kira-kira? Kalau sudah pertahankan. Kalau belum maka segerakan untuk bisa dapat itu. Nah pertanyaannya gimana cara dapetin ini semua? Ini pertanyaannya. Gimana cara dapetin ini semua? Kemudian nanti bagaimana hubungannya dengan keluarga kita agar keluarga kita bisa mendapatkan ini semua? Yuk kita ulangi yuk. Huruf yang pertama apa tadi? Artinya apa? Rahmat. Huruf yang kedua mim. Artinya apa? Maghfirah. Huruf yang ketiga dzod. Artinya apa? Domana. Apa itu domana? Jaminan. Huruf yang keempat apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah atau aminah. Artinya apa? Keamanan. Huruf terakhir apa? Nun. Artinya apa? Ni'mat. Oke. Bunda mau dapat ini semua? Mau jawabannya. Berarti kalau Bunda ingin mendapatkan keistimewaan dari seseorang, maka apa yang harus Bunda lakukan? Rumusnya berarti Bunda harus istimewakan orang itu. Betul atau tidak? Betul? Logikanya begitu. Bunda ingin diistimewakan oleh seseorang, maka rumusnya Bunda harus istimewakan seseorang itu. Sekarang kalau Bunda ingin mendapatkan keistimewaan Ramadan, maka rumus logisnya adalah Bunda istimewakan Ramadan dengan apa? Dengan amal-amal yang istimewa selama bulan suci Ramadan. Jelas?
Berarti ini kudu disiapin nih amal-amalnya. Nah pertanyaannya, Ahilman, amal apa saja yang harus kita hadirkan selama kita berada di bulan suci Ramadan, yang jangan sampai Bunda tinggalkan ini semua? Ya, satu, tentu Ramadan ini adalah bulannya apa? Berpuasa kan? Syahrus Siyam. Maka amalan pertama adalah as-siyam. Ayo berpuasa. Selama tidak ada uzur, maka bismillah Bunda berpuasa. Ya, kecuali Bunda kan perempuan mah pasti ada aja ya. Tiap bulan ada tamu dari Ciberem biasanya mah. Ya, maka Bunda kalau udah ada tamu seperti itu ya jangan berpuasa. Bunda ridho, Bunda terima kodrat sebagai perempuan pasti bertemu dengan fitrahnya tadi. Betul apa enggak? Tapi ingat, walaupun ketika Bunda nanti haid atau ada tamu dari Ciberem, Bunda masih ada amal-amal kebaikan lain yang bisa Bunda hadirkan. Jelas sampai di sini? Oke. Puasanya naik level sekarang kita. Ya, puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi kudu juga puasa menahan setiap yang buruk yang kita lakukan. Mata kudu puasa dari melihat yang tidak baik. Lisan harus puasa dari bicara yang kurang baik. Betul? Kebiasaan Bunda yang suka ngomongin orang, apa namanya tuh? Gibah. Terus naon deui? Nyinyir, julid, gitu ya. Pokoknya semua hal yang nyinggung-nyinggung orang itu harus puasa dulu, berhenti dulu. Kadang-kadang kita mah suka begitu. Perutnya lapar, kerongkongannya haus, tapi gibahnya jalan terus. Terutama kalau Bunda lagi ketemu sama teman-teman, pas buka bersama, suka ngomongin orang teh. Si Cetuti kemana ya? Cetuti mana? Itu teman kita. Celilis, kamu kayak nggak tahu aja. Kan Ceida mah, Cetuti mah emang nggak tahu. Dia mah nggak pernah datang, diundang juga. Apalagi sekarang, pas udah punya suami, suaminya teh overprotective. Kata temannya, apa overprotective teh? Temannya bilang, healing atau biar ngerti kamu teh. Diomongin terus. Mohon maaf ya, itu lagi puasa apa enggak? Lagi puasa menjelang berbuka. Coba dari pagi Bunda nahan lapar nahan haus, pas menjelang buka habis pahalanya karena ngomongin apa? Aib orang lain. Makanya nanti mah ya, kalau ada yang ngajak ngomongin orang sebelum buka, bilang gini, nanti aja. Kapan? Udah buka. Atau sama aja. Iya sama aja, jangan berarti. Betul apa enggak? Justru puasa itu apa? Junnah, perisai, benteng, agar kita tidak terjerumus kepada perkara yang salah tadi. Betul apa enggak? Tahan. Ya, jangan menggugurkan atau menghabiskan pahala kita dengan gibah yang masih kita lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ya, hati-hati dengan aib orang lain. Ketika Bunda membicarakannya, jika benar jadi gibah, jika salah jadi fitnah. Jika benar jadi apa? Jadi gibah. Jika salah jadi apa? Fitnah. Terus gimana? Tahan, kan lagi puasa. Masa puasa masih kayak gitu sih?